dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang perjalanan hidup seorang Pablo Picasso. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zoya Putri Setiawan. Nama saya Alin Hidayat. Nama saya Siti Rohmah. Nama saya Shalika Trianti. Nama saya Lintang Aya Gisna. Jangan lupa ditonton ya. Pablo Ruiz Picasso adalah seorang seniman yang terkenal dalam aliran kubisme. Dia dikenal sebagai pelukis revolusioner pada abad ke-20. Dia lahir pada tanggal 25 Oktober 1081 di Malaga, Spanyol, dan meninggal pada 8 April 1973 saat usianya menginjak 91 tahun di Moulins, Prancis. Dia memiliki nama lengkap Pablo El Pablito Diego José Santiago Francisco de Paula Juan Nepomuceno Crispin Crispiniano de los Remedios Cristiano de la Santissimo Trinidad Ruiz Blasco Picasso Lopez. Ayahnya bernama José Ruiz, seorang profesor seni, dan ibunya Maria Picasso Lopez. Karya seni Pablo Picasso. Yang pertama ada Guernica, adalah lukisan minyak besar di atas kanvas karya seniman Spanyol Pablo Picasso yang selesai dibuat pada Juni 1937. Yang kedua, The Old Brewster, adalah lukisan cat minyak karya Pablo Picasso yang dibuat pada akhir 1903 dan pada awal tahun 1904. Lukisan itu menggambarkan seorang musisi tua, pria kuyu dengan pakaian tipis yang membungkuk di atas gitarnya yang bermain di Barcelona, Spanyol. Yang ketiga, The Weeping Woman, adalah menangis rangkaian lukisan cat minyak di atas kanvas karya Pablo Picasso yang terakhir dibuat pada tahun 1937. Yang terakhir ada, karena kan Pablo Picasso ini kan memiliki karya-karya tersebut, berkat dari karya-karya Pablo Picasso tersebut, Pablo Picasso meraih penghargaan perdamaian Lenin pada tahun 1950 dan 1962. Perjalanan seorang Pablo Picasso dimulai dari ayahnya yang seorang pelukis dan profesor seni yang sudah mengenali bakat Picasso sejak kecil. Ibunya pernah bercerita, kata pertama yang diucapkan Picasso adalah meminta pensil. Tapi ternyata Picasso tidak senang dengan formalitas di sekolah-sekolah seninya. Dia memilih tak ikut dalam kelas-kelas itu dan lebih senang mengisi hari-harinya untuk berada di Prado, Madrid, yang memajang lukisan-lukisan seperti Francisco Goya dan El Greco. Pendidikan dari ayahnya sangat berpengaruh pada teknik realisme. Picasso telah mengenal simbiolisme. Picasso terdorong mengembangkan modernisme dan pindah ke Paris, Prancis pada tahun 1945. Memutuskan tinggal di sana dan menghabiskan masa besar dewasanya di sana. Karya-karyanya dibagi berdasarkan waktu pembuatan serta tema-tema yang dipilih. Periode seni. Semasa hidup, Picasso selalu berinovasi dan menghasilkan karya yang berpengaruh dengan dunia seni. Berikut ini pembagian periode seni dalam kehidupan Pablo Picasso. Yang pertama, periode biru pada tahun 1900 sampai 1904. Periode biru menggambarkan kesedihan dan masa-masa suram. Pada masa itu, Picasso merasakan kemiskinan dan ditinggalkan sahabat yang bunuh diri karena masalah percintaan. Karya Picasso di masa ini pada dasarnya adalah lukisan monokromatik dalam nuansa biru dan biru hijau. Sesekali dia sedikit mencampurkan warna lain. Tema yang dilukis menggambarkan kekurangan gizi, prostitusi, dan kematian sahabatnya. Yang kedua, periode mawar pada tahun 1904 sampai 1906. Masa ini tampak lebih ceria dengan munculnya warna oranye yang ceria dan merah muda. Pada tahun ini, sepertinya Picasso sudah mengatasi depresinya. Dia pun menjalin kasih dengan seniman bohemian bernama Fernande Olivier yang kemudian muncul dalam lukisan-lukisannya. Picasso memiliki penggemar, antara lain kolektor seni Amerika, Leo dan Gertrude Stein. Gertrude
pernah menjadi objek dalam lukisan Picasso yang berjudul Portrait of Gertrude Stein. 3. Pengaruh Afrika pada tahun 1907 sampai 1909. Salah satu momen penting dalam hidup Picasso adalah pameran retrospektif yang Paul Cézanne yang diadakan di Salon de Autumn. Dari pameran itu, Picasso menemukan model menyaring hal-hal esensial dari alam untuk mencapai permukaan komposisi. Pada waktu yang bersamaan, kalangan seniman Eropa mendapat pengaruh kuat dari estetika patung tradisional Afrika. Para seniman Prancis pun memadukan gaya patung Afrika dengan karya-karya Cézanne dan Gauguin. Beberapa karyanya adalah Les Demoiselles d'Afrique yang menggambarkan 5 wanita telanjang dengan figur bintang datar yang diinspirasi patung Bidadari dan topeng Afrika. Karya ini membuat dunia seni seakan runtuh. Inovasi Picasso ini meninggalkan bentuk dan representasi. Dia menemukan kebebasan berekspresi yang jauh dari pengaruh Prancis dan gaya klasik. Yang keempat, Kubisme. Dari tahun 1909 sampai 1919, Pablo Picasso bernama Georges Bricusse adalah aktor dari gerakan Kubisme yang tak hanya mengubah wajah seni lukis, tetapi seni secara menyeluruh seperti seni pahat, arsitektur, sastra, bahkan musik. Kubisme adalah perpaduan berbagai pengaruh mulai dari Paul Gauguin, Vincent van Gogh hingga seni-seni kuno. Karya-karya pada fase ini menekankan kombinasi atau sintetis bentuk-bentuk dalam gambar. 5. Periode neoklasisme, surrealisme, dan seni pahat. Picasso melakukan perjalanan ke Italia pada tahun 1917 dan memulai periode penghormatan terhadap gaya neoklasik. Dia keluar dari modernisme ekstrim dan menggabungkan dengan gaya surrealis seperti pada karya Guernica 1937. Karya-karya di masa ini bukan sekadar lukisan, tetapi juga menjadi gambaran politik yang sangat kuat. Akhir kehidupan, Picasso meninggal pada usia 91 tahun di bulan April 1973. Dia telah menjadi salah satu seniman tersukses sepanjang masa. Selama hidup, dia telah menciptakan lebih dari 20.000 lukisan, gambar, patung, keramik, dan benda lain seperti kostum. Di akhir masanya, Picasso menghasilkan karya perpaduan dari berbagai karya yang pernah dia buat. Sebelum wafat, dia juga senang meneliti karya klasik yang telah mempengaruhi perkembangannya. Inovasi Picasso dalam seni membuatnya sangat dihormati selama hidup. Bahkan hanya sedikit orang yang menjadi kritikus bagi karyanya. Setelah meninggal, karya-karya Picasso masih menjadi inspirasi bagi seniman lainnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.